mengimbas kembali tragedi hitam pergaduhan di antara Dayak vs Madura di Sampit pada Februari 2001. Ada pengajaran dalam kisah ini. Peristiwa Sampit, Kalimantan. Dayak vs Madura mengimbau sejarah hitam Kalimantan yang turut memberi kesan yang mendalam kepada penduduk kampung berdekatan sempadan Kalimantan Tebelu khasnya. Ramai warga Indonesia lari menyelamatkan diri dengan menyusup masuk ke Sarawak melalui jalan hutan. Pondok kebun dan tanaman orang kampung menjadi kelangsungan hidup. Ramai penduduk kampung takut keluar mencari rezeki pada ketika itu. Sejarah hitam Kalimantan, tragedi berdarah Sampit. Dayak vs Madura. Tragedi Sampit merupakan sejarah hitam Indonesia Kalimantan terbesar pada Februari 2001. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang dipenggal kepalanya oleh suku headhunter Dayak. Rusuhan Sampit dikatakan bermula hanya dari perkelahian pelajar SMK di Baamang. Warga Dayak dan Madura terlibat dalam pergaduhan itu. Pergaduhan itulah yang memicu konflik antara keluarga dan etnik. Pemerhati politik pada ketika itu telah menyalahkan kaum Madura itu sendiri karena mereka yang pertama sekali mencetuskan kontroversi dan kemarahan etnik Dayak. Pergaduhan pelajar di antara etnik Madura dan Dayak pada ketika itu mendapat campur tangan keluarga di sebelah pihak Madura yaitu Matayo. Matayo agak terkenal di tempat itu karena sikap samseng dan jenayah-jenayah yang sering dibuatnya di situ. Matayo yang campur tangan di dalam pergaduhan remaja itu membelasah pelajar-pelajar Dayak yang terlibat dalam pergaduhan itu. Perkara ini menjadi kemarahan penduduk Dayak yang mana merupakan penduduk asal di tempat itu. Manakala Madura adalah golongan pendatang di tempat itu yang mana tiba di kawasan itu hanya pada sekitar tahun 1930-an mengikut pelaksanaan program kolonial Belanda dan disambung oleh Indonesia. Pada tanggal 18 Februari sekitar jam 3 petang, pemuda Dayak menyerang Matayo dan mengakibatkan Matayo terbunuh. Ini mendapat respon pantas warga Madura dan ingin membalas dendam. Lengkap dengan bersenjata, warga Madura segera menemui Ketua Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak yaitu Seruyan Tengah untuk membalas dendam. Warga Madura meminta agar pembunuh Matayo yang bersembunyi di rumah Seruyan agar diserahkan kepada mereka. Mereka mengancam untuk membakar rumah Seruyan jika tuntutan itu tidak dipenuhi. Namun pembunuh Matayo tidak keluar. Warga Madura kemudiannya merosakkan pagar, pintu dan tingkap rumah. Ada usaha untuk membakar rumah Seruyan tapi tidak berjaya. Polis kemudiannya datang mengawal keadaan. Berang kerana serangan itu tidak berjaya, warga Madura yang datang ke rumah Seruyan itu mengamuk di kawasan berdekatan dan membunuh orang-orang Dayak yang tidak bersalah di sekitar situ. Banyak rumah warga Dayak dibakar. Sebuah keluarga etnik Dayak, Seyan, telah dibakar hidup-hidup bersama 7 anaknya dan cucu-cucunya. Sejak dari hari itu, warga Madura menguasai Sampit. Puluhan warga Madura mengepung pekan. Mereka melayang-layangkan senjata mereka. Mereka juga menggunakan pelbagai kendaraan untuk berlegar-legar mencari mangsa. Setiap orang Dayak ditemui mereka pasti akan dikejar dan dibunuh tanpa belas kasihan. Jumlah rumah orang Dayak yang dibakar juga bertambah. Antara pembunuhan kejam oleh warga Madura terhadap orang Dayak ialah seorang ibu muda orang Dayak yang sedang hamil 7 bulan dibunuh dan perutnya dirobek. Perkara ini disahkan oleh Bambang Sakti, orang kenamaan dari Sungai Samba dan juga disahkan oleh wartawan tempatan. Rang-rang Madura tidak berhenti di situ, dan bumi Sampit terus bermandi darah. Orang-orang Dayak yang ketakutan terus berteriak-teriakan. Mereka mencari tokoh kuat mereka. Mana Panglima Burung? Orang itu menjadi harapan mereka. Ketua orang-orang Madura yang melakukan pembunuhan ketika itu berteriak mengatakan, Sampit akan menjadi Sampang kedua. Mereka juga memasak spanduk, selamat datang orang Dayak di kota Sampang, serang di Mekah. Orang-orang Madura tidak hanya bersenjatakan parang tetapi juga pistol dan bom. Ini disahkan apabila polis menemui sejumlah 300 bom yang diambil dari rumah-rumah orang Madura.
Pada tanggal 20 Februari pasukan pahlawan Dayak yang datang dari tempat lain sampai ke Sampit untuk mendapatkan dan menguasai semula bumi Sampit. Warga Dayak pedalaman dari beberapa lokasi daerah Alingai Sungai, Das Mentaya, seperti Seruyan, Ratua Pulut, Perenggean, Katingan Hilir dan juga Barito datang ke kota Sampit melalui Sungai Mentaya. Kesemua mereka rata-ratanya masih muda, tidak lebih dari 25 tahun. Mereka datang dengan isi, tidak kosong. Mereka dibekalkan dengan ilmu kebal. Jumlah pahlawan yang datang adalah di sekitar 320 orang. Pasukan itu menyusup masuk ke daerah Baamang dan sekitarnya. Meskipun dalam jumlah yang kecil berbanding jumlah orang-orang Madura yang menguasai Sampit pada ketika itu, kemampuan bertempur mereka sangat menakjubkan. Mereka membunuh kesemua warga Madura yang berhimpun di pelusuk jalan dan bandar. Dengan ilmu kebal, mereka melawan ribuan warga Madura. Letupan-letupan bom yang dilemparkan oleh warga Madura kepada mereka tidak sama sekali mencederakan mereka, jauh sekali dapat membunuh mereka pahlawan Dayak. Bahkan, banyak bom yang disambut oleh pahlawan Dayak dan dilemparkan kembali bom itu ke arah kerumunan Madura. Pasukan Dayak pedalaman yang dihujani peluru dari pistol dan senapang warga Madura tidak terluka. Karena itu, polis juga tidak berani untuk menenangkan keadaan atau menembak pasukan pahlawan Dayak itu. Kesemua warga Madura buntu, strategi yang digunakan pakai oleh warga Dayak dalam serangan mereka cukup jitu hingga membunuh ratusan warga Madura. Perahu-perahu yang digunakan oleh pasukan Dayak langsung tidak kelihatan oleh orang Madura, ini karena mereka tidak mendekati tebing-tebing sungai tetapi pasukan Dayak itu berenang ke pinggir sungai di tepian kota Sampit untuk memberikan kejutan kepada orang-orang Madura. Mereka secara tiba-tiba muncul di penempatan orang-orang Madura dan tempat itu menjadi huru-hara dengan amukan pasukan Dayak. Pasukan Dayak terus bergerak ke seluruh kawasan dan jalan-jalan utama seperti Jalan Baamang 3, Jalan Gatot Subroto dan Jalan S. Parman. Rumah pahlawan Madura seperti Haji Satiman dan Haji Ismail juga hancur diserang. Ramai pengawal di situ terbunuh. Pasukan Dayak menjejaki ke semua warga Madura untuk dibunuh dan dipenggal kepalanya. Kejadian ini berlarutan sehingga beberapa hari. Ini karena ilmu kebal yang dibekalkan kepada mereka oleh panglima mereka membuatkan mereka dalam keadaan tidak sedar. Dan uniknya, deria hidung mereka menjadi tajam hingga dapat membezakan antara orang Madura dan yang bukan Madura. Bila orang Madura yang bersembunyi di kerumunan etnik lain, selain Dayak dan Madura, orang Madura itu tetap dapat ditangkap dan dibunuh oleh orang Dayak. Tiada orang dari etnik lain yang terbunuh. Kerusuhan Sampit berakhir di sekitar bulan Maret 2001. Ratusan mayat orang Madura terapung di sungai dan di jalan raya tanpa kepala. Campur tangan tentara pengaman PBB di tempat itu menghasilkan perjanjian damai di antara penduduk Dayak dan Madura di tempat itu. Selain itu, sebuah tugu perdamaian dibina di Sampit. Hingga ke saat ini di kota Sampit masih kelihatan kesan-kesan rusuhan silam, bekas rumah dan kedai yang terbakar, dan juga banyak rumah yang tidak berpenghuni. Terdapat kuburan besar-besaran korban rusuhan Sampit. Ketika rusuhan, para pasukan Dayak mengidentikan dirinya dengan kain berwarna merah yang diikat di kepala, senjata yang digunakan. Sejak berakhirnya rusuhan, sehingga sekarang Sampit mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat baik dalam bidang ekonomi maupun industri. Sampit kini menjadi kota yang damai, sejahtera, penduduknya bertoleransi.